Pertandingan Arsenal lawan Newcastle baru saja selesai, hasil akhir 1-0. Arsenal bermain lagi-lagi secara profesional, tapi mungkin kurang maksimal dalam penyerangan, ya seperti biasanya. Tapi untungnya pertahanannya sangat solid untuk match ini. Dari menit awal pertandingan mulai, itu Arsenal sangat menyerang. Kelihatan banyak passing yang dicoba untuk ke depan, passing-passing berbahaya yang tujuannya adalah untuk menyerang. Jadi ini positif banget tadi aku lihatnya di awal-awal. Akhirnya beberapa kali dapat corner. Karena attempt-nya buat nyerang itu akhirnya Arsenal dapat corner sebanyak di 10 menit pertama itu udah dapat 3 kali corner, dan langsung corner ketiga short corner si Madueke umpan ke Kai Havertz, terus Kai Havertz umpan ke Eze, langsung di shot terus menjadi gol. Itu tadi di 2 corner sebelumnya first attempt-nya kayaknya mau ngasih ke Eze tapi diintercept sama pemainnya Newcastle. Terus di second attempt Eze dapet, terus habis itu nge-shoot pakai kaki kiri tapi off target. Setelah corner ketiga, waktu Eze dapat posisi yang bagus, diumpan sama Kai Havertz, langsung first shot pakai kaki kanan, bending ke kiri, jadi kena bagian side nettingnya yang sebelah kiri. Jadi bagus banget, finishing bagus banget dari Eze. Pemain Maverick, pemain bintang yang sekarang Arsenal sangat butuhkan, yang bisa bikin perubahan-perubahan di lapangan. Akhirnya menghasilkan gol. Setelah itu momentumnya kerasa banget di Arsenal. Kayak untuk 20 menit ke depan Arsenal banyak nyerangnya, cuma ya kurang efektif aja sih aku bilangnya. Jadi banyak banget passing progresif ke depan, banyak banget attempt chance, sama sayangnya chance di depan gawang itu kurang maksimal tadi Arsenal. Sayangnya tadi di babak pertama Kai Havertz harus keluar injured, diganti sama Gyökeres. Semoga Havertz gak cedera yang gimana-gimana. Tadi soalnya ya penyerangannya Arsenal akhir-akhir match ini fluid banget sebenarnya, ya juga karena peran penting dari Havertz yang bisa ngambil bola lambung, habis gitu bikin umpanan ke pemain Arsenal yang di belakangnya kayak Havertz. Sedangkan Gyökeres ya kelihatan tadi banyak juga attempt David Raya sama pemain belakang buat umpan lambung ke tengah buat cari Gyökeres, tapi Gyökeres benar-benar nggak bisa kasih bola yang enak buat pemain Arsenal yang lain. Bodinya kuat, tapi kayaknya dia nggak bisa kontrol bola dari udara, yang dimana Havertz itu jago banget. Entah posisinya bagaimana, dia masih bisa kontrol bolanya ke arah yang dia mau. Akhirnya second ball-nya selalu dapat Arsenal kalau kayak Havertz di depan. Tapi semoga Kai Havertz bukan injury yang terlalu serius. Tadi langsung keluar dari lapangan sih sebenarnya. Keluar dari stadion. Ya maksudnya lapangan tengah itu dia nggak tunggu di bench. Keluar. Ya semoga masih aman untuk 4 match terakhir lagi di IPL. Ya Newcastle sebenarnya di babak pertama juga banyak momen-momen yang kelihatannya bisa berbahaya. Cuma antara kurang beruntung, pemain depannya Newcastle nggak bisa secara efektif buat manfaatin kesempatan. Tapi defense Arsenal juga solid di belakang menurutku. Ya mungkin di beberapa chance ada yang kecolongan, cuma overall masih menjaga defense-nya secara dengan baik. Babak kedua masuk, kurang lebih Arsenal sedikit kehilangan kendali. Newcastle lebih banyak pegang possession dan cari kesempatan dan peluang, tapi emang peluangnya nggak ada yang menurutku sangat berbahaya. Newcastle yang aku ingat berbahaya itu momen waktu menit 80-an atau 70-an yang Woltemade atau siapa itu yang masuk substitusi itu bikin umpan lambung, umpan cungkit ke depan ke Mo Salah, siapa itu strikernya.
lepas. Dan aku lihat dari replaynya, Gabriel Magalhaes bikin pemainnya nggak offside. Itu beberapa kali aku lihat Arsenal kelepasan di bagian tengah, terutama bagian tengah, antara Gyökeres yang kurang koordinasi sama Odegaard. Karena saat ada ruang di tengah, pemainnya Newcastle itu cenderung untuk maju atau cenderung untuk nge-shoot. Jadi bahaya banget tadi sebenarnya kalau terlalu sering dikasih ruang, dan kelihatan dari beberapa momen saat Arsenal kelepasan buat jaga tengahnya itu momen yang paling berbahaya dari serangannya Newcastle. Lalu di babak kedua sih sebenarnya banyak chance juga Arsenal, cuma gak efektif. Yang tadi aku paling eman dan paling besar kemungkinannya buat gol itu waktu setelah Newcastle nyerang, David Raya dapat bola, umpan ke Gyökeres buat counter, ada 3 orang lainnya yang bantuin Gyökeres buat nyerang, dan 1 defendernya Newcastle, kalau nggak salah tadi itu Martinelli, Bukayo Saka sama Odegaard mungkin yang maju saat Gyökeres itu membawa bola di sebelah kiri. Umpan ke tengah, umpan ke arah Bukayo Saka, kena pemain defendernya Newcastle itu. Aku eman banget sih, kenapa kok bisa umpan kayak gitu aja, ya kayak gitu aja pakai kaki kiri mungkin ya itu kelihatan sih kenapa Gyökeres jarang pakai kaki kiri, tapi kaki kirinya kelihatan jelek banget. Diumpan akhirnya ke intercept dan gak jadi counter attack, eman banget. Dan beberapa kali banyak juga momennya kayak gitu menurutku Arsenal. Declan Rice tadi juga sempat giring ke depan tapi gagal, kurang efektif. Odegaard dapat dari pressing, tinggal umpan ke Gyökeres gak diumpan. Dan tadi sempat di babak kedua juga kayak banyak banget momen Arsenal bisa counter attack tapi nggak efektif. Itu harus lebih dimaksimalin sih, soalnya itu merupakan chance untuk Arsenal untuk nyerang di saat mereka nggak dapat possession, jaga lini belakang, dan saat bisa counter harusnya bisa lebih efektif. Tapi untungnya untuk match ini nggak dihukum secara nggak langsung Arsenal dengan tidak ngegolin lebih dari 1 karena defense-nya solid. Nah ini yang ya seperti biasa yang aku selalu tekenin, kalau Arsenal itu gol emang kebiasaannya 1-2, cuma selama defense-nya solid seperti di awal musim, it's fine, tetap menang. Dan tentunya ngelawan Newcastle ini kita menang. Tapi aku rasa secara performance ini overall Arsenal kasih tunjuk penyerangan yang mulai kelihatan berbeda. Secara passing mulai banyak passing ke depan yang lebih berbahaya. Momen counternya juga lebih banyak. Pressing, sekarang pressingnya lagi bagus-bagusnya. Soalnya mungkin karena kehadiran Odegaard di depan buat ngarahin pressingnya. Kita tadi juga beberapa kali dapat momen pressing ke counter. Nah itu emannya. Dari pressingnya itu yang dapat bola Arsenal gak bisa manfaatin dengan maksimal. Sayangnya itu. Tadi juga emannya yang kipernya Nick Pope dapat kartu kuning. Itu ya emang kayaknya sih lebih cocok kartu kuning, soalnya setelah bolanya lepas dari Nick Pope itu masih ada pemain defendernya Newcastle di belakang. Jadi kayaknya Gyökeres masih nggak bener-bener free buat ngegolin. Tapi itu juga eman Gyökeres. Ya, kalau itu nggak salahnya Gyökeres sih, soalnya Gyökeres juga ditabrak. Tapi untungnya Nick Pope masih selamat dapat kartu kuning. Terus ya kayak gitu sih kurang lebih di second half. Arsenal banyak momen, banyak kesempatan buat counter, tapi nggak bisa maksimalin bahkan untuk cetakin shot on target. Makanya kayaknya sih kesannya Arsenal nggak banyak chance, tapi sebenarnya chance counternya banyak banget dan gak maksimal. Itu aja sih rasa. Terus ya untungnya sampai menit akhir Arsenal solid, defense-nya masih bisa jaga, dan yang menurutku bagus juga secara aerial duel-nya. Soalnya Newcastle ini salah satu tim yang aku perhatiin pemainnya banyak yang tinggi-tinggi, tapi untungnya Arsenal bisa menang aerial battle-nya. Dan ya semoga Eze nggak terlalu cedera, tadi digantiin sama Gabriel Martinelli. Tapi tadi second half juga
sebenarnya kelihatan banget kualitas pemainnya Arsenal sedikit menurun. Soalnya passingnya banyak yang kelepasan, banyak yang nggak tepat, banyak yang nggak bener. Kayak miskomunikasi, kayak sering miskomunikasi. Umpannya mungkin arahnya udah bener, tapi pemainnya mau diumpan itu nggak nangkep apa yang diminta. Kayak Rice tadi beberapa kali salah ngumpan. Aku lupa ke Odegaard atau Bukayo Saka, lupa aku tadi. Terus apa namanya? Aduh, Martinelli tadi menurutku jelek banget sih, jujur aja. Banyak yang jelek, banyak banget yang jelek tadi dari Martinelli menurutku. Kayak susah banget sih. Iya emang defense-nya lebih kuat, tapi dia juga kayaknya aku lihat sering malas-malesan buat defense. Kayak kurang press, kurang jaga space yang seharusnya dijaga. Akhirnya banyak ruang buat Newcastle untuk bikin peluang atau bikin kombinasi. Kayak aduh, ini Martinelli kayaknya kelihatannya kurang banget sih akhir-akhir ini. Aku nggak suka ngeliatnya permainannya Martinelli. Cuma tapi ya terus kalau dibandingin sama Trossard juga, Trossard penyerangannya udah nggak memberikan apa-apa. Secara defense dia masih sangat kurang daripada Martinelli. Jadi ya repot juga sayap kirinya ini sekarang. Sekarang kita membahas ke pemain. Havertz tadi menurutku positif banget, tapi sayangnya dia harus digantiin sama Gyökeres karena cedera. Tapi menurutku positif banget, dan semoga di next match Havertz masih bisa main dan bikin penyerangan kita makin lebih efektif menurutku kalau Gyökeres di depan. Terus sayap kirinya tadi ada Eze MVP di match ini. Bener-bener ngalir banget tadi pertandingan di babak pertama saat Arsenal masih full squad Havertz sama Eze. Itu lancar banget penyerangannya, aku suka banget ngeliat mereka bermain barengan. Dan harapannya sih Havertz sama Eze bakal main terus sampai season ini selesai di depan. Semoga Havertz gak beneran cedera. Terus Madueke tadi banyak sebenarnya momen-momen yang seharusnya bisa lebih bagus, cuma ya dia crossingnya kurang bagus tadi aku lihat. Banyak yang datar, beberapa datar, nggak ada yang lambung dan gampang banget intercept. Dan juga banyak peluang untuk shooting tapi gak diambil, nggak tahu kenapa. Terus di belakang ada Odegaard. Menurutku perubahan yang positif banget di akhir-akhir ini adalah kedatangan Odegaard. Secara defending lebih solid, secara pressingnya kita akhir-akhir ini sering dapat overturn dari pressing. Terus secara penyerangan juga menurutku lebih lancar dari adanya Odegaard ini. Jadi untung ya akhir musim ini kita bisa dapetin kapten kita kembali, Odegaard, dan semoga penyerangannya makin lancar sampai ke akhir musim. Declan Rice sama Zubimendi tadi menurutku Declan Rice solid, dan sekarang tak bilang Declan Rice sudah standarnya yang seperti biasa, jadi solid banget tadi mainnya. Crossingnya juga dari corner menurutku bagus. Terus cara pressingnya tadi juga lumayan ngebut dibandingin pertandingan sebelumnya untuk Declan Rice. Dan untuk defending juga solid Declan Rice. Zubimendi tadi mungkin aku bilang sedikit ngedrop, nggak sebagus yang biasanya, nggak sebagus standarnya, jadi lebih buruk daripada match sebelumnya. Tapi untungnya nggak terlalu costly, nggak membuat kesalahan-kesalahan yang fatal. Pastinya masih dapat tapi nggak sebagus itu aku bilangnya. Di belakang Gabriel sama Saliba sama Nkapie itu defensifnya solid banget. Terus Nkapie juga beberapa kali bantu untuk penyerangan, dan aku sukanya ini tadi Saliba sama Gabriel juga termasuk yang salah satu yang berusaha untuk kasih passing-passing yang berbahaya ke depan. Terupas itu ya aku suka, bagus. Harus diperbanyak agar pemainnya bisa lebih terbiasa dan makin banyak chance buat bikin counter atau bikin kesempatan di depan gawang. Ben White tadi secara defensif kayaknya aku nggak perhatiin banyak harus ngedefend, untungnya nggak banyak. Jadi dia lebih cenderung untuk bantu penyerangan, dan menurutku untuk match ini dia terbilang bagus dibandingin sama match-match sebelumnya. Banyak beberapa tadi yang passingnya bagus ke depan,
Tapi ya itu tadi sempat beberapa kali miskom sama Noni Madueke buat umpan lambungnya. Tapi overall passing-passingannya sama kombinasi dengan wingernya tuh masih dapat menurutku dan bagus. David Raya ya seperti biasa solid, nggak banyak yang harus dilakuin dari save, tapi tadi beberapa juga tetap harus fokus. Yang aku juga tadi berbahaya itu tendangan dari siapa? Tonali yang ngebending itu kayak kena kobol. Untungnya Raya cekatan dapat bolanya. Ya ketepis lah bukan dapat. Tapi ya seperti biasa solid David Raya. Terus secara substitusi Gyökeres tadi menurutku kurang banget. Ya aku tadi berharapnya dia dengan gantiin Havertz di menit yang bahkan belum sampai ke babak kedua dia bisa cetakin gol, tapi ya terlihatnya susah kalau supply-nya bukan dari bawah. Dalam artian kalau bola lambung dia susah banget dapat kontribusi. Dan kadang saat udah dapat bolanya juga dia kurang bagus decision makingnya, atau mungkin teknikalnya, ya aku nggak tahu. Tapi tadi kurang maksimal Gyökeres dan termasuk yang jelek secara substitusi. Tapi masih ada Gabriel Martinelli yang lebih jelek lagi menurutku. Aduh, banyak kurangnya lah. Terus tadi ada Marcellus Kelly, kaget juga dia dimasukin di midfield, tapi sayangnya nggak terlalu banyak kontribusi, nggak terlalu banyak pegang bola tadi, karena menit-menit akhir Arsenal lebih cenderung untuk defend. Terus sama Bukayo Saka udah balik akhirnya, langsung sekali masuk tadi dia udah bikin kesempatan, udah bikin shot on target, tapi ya diblok sih. Tapi itu bikin udara seger ke penyerangannya Arsenal. Terus secara start, ya ini penguasaan bola, lagi-lagi Arsenal nggak terlalu mendominasi, didominasi sama Newcastle sebesar 55%. Terus expected goal, nah ini Newcastle 1,2, sedangkan Arsenal 0,7. Ya, tadi yang seperti yang tadi bilangin, kalau Arsenal cenderung sebenarnya bukannya belum jadi chance, tapi jadi kesempatan untuk counter. Sayangnya nggak maksimal, akhirnya nggak ada attempt buat shot on target. Sedangkan Newcastle tadi sebenarnya mungkin yang aku perhatiin kenapa kok XG-nya tinggi, expected goal-nya tinggi. Aku mikir sih karena tadi Tonali banyak banget attempt buat shot dari jarak di luar kotak penalti, yang mungkin itu ketumpuk akhirnya statnya jadi lebih tinggi. Dan kebantu tadi yang aku bilang tadi, yang cungkitannya Woltemade buat ke Mosa atau siapa itu strikernya, tapi ditendang terus ngelambung ke tinggi. Untungnya itu untung banget sih, itu beruntung banget Arsenal ya, sedikit-sedikit harus beruntung lah. Terus total shotnya Arsenal 11, Newcastle 13. Shot on targetnya Arsenal 4 dan Newcastle 3. Jadi kurang lebih sih masih sama sebenarnya. Tapi secara aku lihatnya tadi sih Arsenal chance-nya lebih besar sebenarnya. Cuma ya kurang efektif aja menurutku. Ya, kurang lebih performance yang cukup profesional dari Arsenal. 1-0 to Arsenal itu enough, udah cukup. Jadi makanya aku bilang kalau misalnya penyerangannya emang jelek, setidaknya defense-nya solid. Dan ini Arsenal lagi-lagi untungnya bisa solid di game ini melawan Newcastle. Next match 4 hari lagi, yang kebanyakan 4 hari lagi, ngelawan Atletico Madrid hari Kamis di UCL. Setelahnya itu nggak lama, 2 hari setelahnya, jadi hari Kamis kita main di UCL Arsenal. Terus Sabtunya ngelawan Fulham. Istirahatnya nggak banyak, tapi semoga maksimal. Karena Fulham juga ngelawannya kita di kandang, dan ini harus bisa maksimalin karena City masih nggak barengan kita matchnya. Kita masih lebih duluan, jadi serangan langsung kita bisa kasih pressure lagi ke City. Kita ngelawan Atletico Madrid. Ini aku menantikan dan ada temanku juga yang mendukungnya Atletico Madrid, dan dia bilang Atletico Madrid ini bener-bener momen yang sangat-sangat bagus banget timnya untuk saat ini, dan kelihatan bisa menguasai UCL. Ya, kita lihatlah Arsenal di kandangnya Atletico nanti tanggal 30 April.